Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Teteh, jika bayi meninggal besok akan menolong orang tuanya di akhirat, walaupun orang tuanya timbangannya buruknya itu lebih banyak, apakah masih tetap akan masuk ke dalam surganya Allah? Masya Allah, ini sepertinya ada seorang ibu ya, Masya Allah ya. Di antara keutamaan orang yang bersabar ketika ditinggal wafat oleh anak kita yang belum balik, anak kita masih bayi gitu ya, Masya Allah. Jika kita bisa menerima, jika kita bisa bersabar, maka insya Allah kita akan termasuk salah satu orang yang ahlul jannah, yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memang ini jelas ada di dalam suatu riwayat, di dalam salah satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Nasai. Nah, ini banyaklah keterangan riwayatnya. Nah, tetapi yang kakak tanyakan gimana teh kalau misalkan nanti di akhirat ternyata amal buruk aku tuh lebih banyak gitu ya kalau dibandingkan dengan amal baik. Ya kakak, memang sih tidak seperti itu juga ya. Jadi ini keterangan hadis ini harus kita perbandingkan lagi dengan keterangan-keterangan yang lain. Karena di dalam salah satu riwayat hadis yang lain pun mengatakan ada satu dosa yang mana itu dosa tidak akan dapat diampuni oleh Allah. Apa satu dosa itu? Wallahu a'lam. Di dalam riwayat itu tidak dikatakan apa satu dosa itu, cuman ada satu dosa yang mana itu dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali jika kita misalkan merasa sangat bingung sekali ya, ketika kita sedang mencari nafkah yang bagaimana, nafkah yang halal, yang tayyib, yang berkah. Ya Allah, aku udah bingung gitu ya, ini gimana, sulit sekali aku mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang berkah tuh ya Allah sulitnya gitu ya. Ada juga ini nafkah yang mudah tetapi haram, tetapi syubhat, aku gak mau ya Allah, aku ingin rizki dari Allah adalah rizki yang halal. Kita sampai kebingungan gitu ya, seorang suami mencari nafkah yang halal. Nah ini kecuali bingung itu yang dapat menghapus dosa kita. Atau misalkan kita yang sedang kebingungan di dalam mencari ilmu, bisa, itu ada di dalam kitab ta'lim. Ini kita tuh bingung, anak santri bingung, kita ibu-ibu bingung, bapak-bapak kita bingung ya. Kita lagi belajar ilmu, ya Allah, ini mudeng banget otak aku. Udah tua gini aku masih baru belajar kunut. Udah tua begini aku baru masih belajar bacaan sholat dengan arti-artinya. Aku ulang baca sampai kebingungan aku ya Allah. Tetapi ya Allah, dengan perjuangan ini karena aku ingin mendapatkan rahmat ridho Allah, aku terus berusaha ya Allah ya, menghafal ini. Padahal kita udah bingung banget, susah hafal. Nah, dengan kebingungan itulah maka insya Allah itu yang menjadikan diampuni dosa kita tersebut ya. Ada juga kan sebagian dosa yang mana bisa diampuni itu dosa karena kita dosanya yang berhubungan dengan kafarat, maka ya harus dibayarlah dulu kafarat itu. Apalagi kalau kita berbicara dosa yang lebih jauh, kalau dosa yang berhubungan dengan dengan apa itu, dengan Adam ya, dengan manusia lagi, ya jelas kan kita kalau berhubungan dosa dengan hablum minan nas itu ya kita harus cari dulu ini orang yang sudah kita zalim yang sudah kita bicarakan, yang mau sudah kita fitnah atau apapun lah itu ya, itu kan hubungannya dengan hablum minan nas. Jadi kakak, intinya kalau misalkan nanti kita di akhirat, nanti kita di mizan, kita akan ditimbang oleh Allah, mana condong yang lebih berat, apakah ke amal baik atau apakah ke amal buruk ya. Jika ternyata naudzubillah kita lebih besar kepada amal buruk, ya mungkin mau tidak mau kita harus dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah, kita bersihkan dulu. Sesudah itu maka kita akan masukkan ke dalam syurganya Allah ya. Jadi kakak begitu ya kak, yang kakak tanyakan ya, kalau ternyata di mizan kita
dihisab lebih banyak amal buruk, ya mau tidak mau mungkin kita harus dibersihkan dulu. Tetapi setelah itu maka ada jaminan di dalam itu hadis, kita akan masukkan kelak nanti ke dalam surganya Allah dan kekal abadan selamanya.